Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salisa Iriati, NIM 1917402183. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syarak dan telah disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum, maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara. Suatu akad jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun dan syarat sah yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada khiar. Kemudian sebaliknya, jual beli dikatakan batal apabila salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan oleh syara, seperti bangkai, darah, babi, dan khomer. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu atau disebut dengan akad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fata Zakaria dari kelompok 1 akan menerangkan sedikit materi tentang jual beli, yaitu dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli adalah boleh mengenai transaksi jual beli ini banyak disebut dalam Al-Quran, hadis, serta ijma. Yang pertama dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan ngantaro timminkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dalam transaksi jual beli, Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menghindari perselisihan di antara kedua belah pihak, perbuatan yang dilarang. Kemudian menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi ngan Rifangata bin Rafi'in radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam suila ayyul kasbi atyab qala amalu rajuli biyadihi wa kullu baingin mabrurin rawahu Bazar, yang artinya dari Rafa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Al-Bazar dan Al-Hakim. Dari hadis di atas kita dapat memahami bahwa al-bai atau jual beli merupakan perbuatan yang baik. Dalam jual beli, seseorang berusaha saling membantu untuk menukar barang dan memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang terakhir menurut ijma ulama, hal ini Sayyid Sabiq berkata bahwa para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli atau berdagang sebagai perkara yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga masa kini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang selanjutnya yaitu syarat jual beli. Syarat jual beli dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, subjektif atau kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Nah, syarat dari kedua belah pihak yang melakukan jual beli yang pertama adalah berakal sehat. Yang kedua, tanpa paksaan. Yang ketiga, dua belah pihak tidak mubazir. Yang keempat, balik. Kemudian yang selanjutnya, syarat selanjutnya adalah objektif atau benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian dari jual beli. Yang pertama, suci barangnya. Yang kedua, dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, milik orang yang melakukan akad. Yang keempat, mampu menyerahkan. Yang kelima, mengetahui. Dan yang keenam, barang yang akan diakadkan di tangan.
Dan syarat yang terakhir adalah ijab qabul. Nah, ijab qabul itu penting ya dalam syarat jual beli. Karena dengan ijab qabul yang dimaksud itu untuk menunjukkan bahwa adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang saling bersangkutan. Nah, sekian dari saya serahkan ke moderator untuk materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Indah Tristianisi, NIM 1917402181. Di sini saya akan melanjutkan tentang macam-macam jual beli. Dalam hal jual beli ada 3 macam, yaitu yang pertama, jual beli yang sah dan tidak terlarang, yaitu jual beli yang diizinkan oleh agama, artinya jual beli yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli. Yang kedua adalah jual beli yang terlarang dan tidak sah, yaitu jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, artinya jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun-rukun jual beli. Contohnya adalah jual beli barang najis, jual beli yang ada unsur kecurangan, terus jual beli anak hewan yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Yang ketiga adalah jual beli yang sah tapi terlarang, yaitu jual beli yang sah tidak membatalkan akad dalam jual beli, tetapi dilarang dalam agama Islam karena menyakiti si penjual atau si pembeli atau orang lain. Contohnya adalah membeli barang yang mahal yang tujuannya supaya orang lain tidak dapat membeli barang tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.